Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wal azamatu wal kibriya'u lillah wal mulku wal wahdaniyatu lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Mulia, pemilik kerajaan yang abadi dan yang menguasai alam semesta, baik yang uluwi maupun yang sufli. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya dan mencabut kekuasaan dari yang dikehendakinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat penciptaan kita sebagai manusia, lalu kita dilengkapi dengan nikmat kekuatan dalam berfikir, kekuatan dalam bergerak, kekuatan di dalam berbuat, kekuatan dalam segala hal yang kita ingin untuk lakukan. Di atas itu semua, nikmat yang paling mahal, nikmatul hidayah, nikmatul irsyad, diberikan kepada kita kenikmatan mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran, mengenal Allah dan Rasul dan beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang menjadikan kita benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan. Apabila kita telah mencapai tingkatan ini, mencapai tingkatan benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, maka iman kita telah menjadi iman yang akan menjamin kita selamat di akhirat kita. Amin Allahumma. Di dalam satu hadis, Kanjeng Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya, hal tadruna ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kanjeng Nabi pernah duduk dengan para sahabat, lalu beliau berkata, apakah kalian tahu apa kewajiban Allah kepada manusia dan apa kewajiban manusia kepada Allah? Ada satu hal di mana Allah merasa berbuat wajib kepada manusia, padahal Allah itu pencipta manusia, berbuat apa yang dia suka, dan manusia tidak punya hak untuk bertanya bagaimana dan kenapa. Allah punya hak absolut dan mutlak. Ada manusia dibikin kafir, dibikin mukmin, terserah Allah, Allah yang bikin. Ada manusia dibikin miskin, dibikin kaya, terserah Allah, Allah yang bikin. Ada orang disesatkan, ada orang dikasih petunjuk pada jalan kebenaran, Allah yang punya mau. Yaf'al ma yasha. Allah itu berbuat yang dia suka, dan manusia tidak punya hak apa-apa kecuali menerima takdirnya. La mu'aqiba li hukmih wa la radda li qada'ih. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah, dan tidak ada yang bisa menjawab atau membalik kehendak Allah. Yaf'alu ma yasha.
Tetapi ada satu amalan yang menjadikan Allah seakan-akan berbuat wajib kepada manusia apabila manusia tadi berbuat sesuatu ini. Karena itu tadi Nabi berkata kepada para sahabat, kalian tahu enggak suatu hal yang menjadikan Allah merasa wajib berbuat sesuatu kepada kalian? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah maha tahu, Rasulnya maha lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, amma haqqullahi 'alal ibad fa'an yuwahidu fa'an yu'minu bihi wa la yusyriku bihi syai'a wa amma haqqul ibadi 'ala Allah ba'da dzalika alla yudkhilahumun nar. Amalan manusia yang hebat adalah dia beriman dengan benar kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amalan yang paling hebat, iman. Beriman kepada Allah dengan benar, yakin kepada Allah dengan benar, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apabila seseorang manusia telah berbuat amalan ini, apa jadinya? Allah subhanahu wa ta'ala merasa berkewajiban untuk menyelamatkan hamba tersebut dari api neraka. Jaminan dari Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apabila seseorang hamba telah membuktikan imannya kepada Allah dengan benar, lalu dia tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah subhanahu wa ta'ala merasa berkewajiban untuk memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Inilah timbal balik yang paling hebat antara Allah dan hambanya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita. Tujuannya adalah ini, diutusnya para rasul, para nabi, dan semua tema pembicaraan ulama dari mulai zaman Nabi sampai sekarang ujung-ujungnya di sini ini. Menjaga iman, menguatkan iman, menjaga diri dari kesyirikan, sampai wafat membawa iman, membawa tauhid. Kehidupan yang sementara hanya 60-70 tahun ini akan diganti oleh Allah dengan surga yang abadi selama-lamanya, kekal di sana. Khalidina fiha abada. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi orang yang cerdas. Di dalam setiap menit kita, dalam setiap jam kita, dalam setiap hari kita, siang malam kita, kita harus bertanya kepada diri kita, apa penambahan iman kita? Apa penambahan keyakinan kita kepada Allah? Jangan sampai kita justru semakin hari semakin berkurang iman kita, semakin down,
keyakinan kita. Sebab kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman ada pasang, ada surut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, al-imanu yazidu wa yanqus. Walaupun hadis ini diriwayatkan dengan mu'allaqan, tapi hadis ini ada pada Bukhari. Karena itu diambil oleh para ulama bahwa iman itu bisa pasang, bisa surut. Iman kita nih Pak bisa nambah, bisa kurang. Iman kita nih Pak bisa tebel, bisa tipis. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kapan iman kita itu menjadi tebal, menjadi kuat, menjadi tinggi, menjadi pasang? Yaitu ketika kita mendapatkan semangat ibadah kita begitu menggebu-gebu, persiapan kita untuk akhirat begitu sungguh-sungguh, dan ketika kita tidak mau menghilangkan atau membuang satu waktu pun kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman sedang pasang, iman sedang naik, maunya ibadah, terus maunya ngaji, terus maunya Al-Quran, terus maunya zikir, terus iman sedang pasang, iman sedang tinggi. Tapi iman kadang-kadang turun, iman kadang-kadang down. Kapan tandanya iman down? Satu, malas ibadah. Kalau kita malas ibadah, ketahuilah iman sedang down. Kita malas qiyamul lail, kita malas bangun malam, kita malas baca Quran, kita malas untuk berzikir, kita malas untuk majelis ilmu. Ini iman sedang down ini. Iman sedang surut. Lalu tugas kita bagaimana? Tugas kita apabila kita melihat iman kita sedang pasang, iman kita sedang kuat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta keistiqomahan kepadanya. Karena banyak orang mendapatkan semangat ibadah, tapi jarang yang bisa istiqomah. Sebagaimana kata penyair, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin qalilun fir rijali thabatu. Walakin qalilun fir rijali thabatu. Orang banyak yang berbuat soleh, banyak orang berbuat amal soleh, banyak orang berbuat kebaikan, tapi yang istiqomah di dalam amal soleh sedikit. Tetapi yang istiqomah berbuat kebaikan sedikit. Istiqomah, continue. Dan istiqomah ini apabila kita jalankan, maka iman kita akan semakin tinggi, menjadi iman orang-orang soleh, menjadi iman para ulama Allah, menjadi iman para wali Allah, menjadi iman orang-orang yang sudah melihat gaib seperti kenyataan di depan mata. Ini imannya para siddiqin, imannya para siddiqin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin.
Iman ketika sudah menguat, maka akan menjadikan seseorang itu dicintai Allah, dan Allah apabila cinta kepada seseorang, maka orang itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan itu namanya karomah, coro Jawa ini keramat. Orang yang keramat itu karena Allah yang memberi dia keramat. Keramat itu kemuliaan. Allah itu memberikan kemuliaan kepada seorang karena imannya, karena istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka mau bersikap istiqomah, mau bersikap kontinu dalam ketaatan, maka niscaya kami akan berikan kepada mereka minuman-minuman dari minuman surgawi. Orang di dunia ini kadang-kadang mendapat karomah hal-hal ukhrawi karena keistiqomahannya dalam iman, karena keistiqomahannya di dalam taat kepada Allah, mendapat kenikmatan itu. Nabi pagi-pagi, Allahumma sholli ala Muhammad, kepanggih Sayyidina Bilal, sahabat Nabi muadzin. Assalamualaikum Bilal. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Sini pagi-pagi. Tadi malam saya ke surga dengar suara sandalmu. Sini. Harus kasih bocoran, punya amal apa ente? Tuh. Manusia masih hidup di dunia, sandalnya sudah kedengar ke surga. Itu namanya karomah. Rasulullah panggil Sayyidina Bilal. Bilal, kemari. Labbaik ya Rasulullah. Tadi malam saya ke surga, saya mendengar suara sandalmu di surga. Punya amalan apa antum? Amalannya apa jenengan niku? Kok sakit ngoten niku keramat niku lho niku. Orang yang sudah istiqomah punya karomah yang surgawi. Sayyidina Bilal masih hidup. Rasulullah masuk surga, beliau ngelihat atau mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal, ketemu pagi-pagi diurus oleh Nabi. Mriki. Wau dalu kula krungu suara sandale sampean nang surga. Punya amal apa Bilal? Faqala ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan illa tawadda'tu wa shallaitu rak'atain. Rasulullah kepareng matur Kanjeng Rasul, kula niku ngamale setiap batal kula langsung wudu dan sholat 2 rakaat. Setiap batal wudunya langsung wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Istiqomahnya begitu Sayyidina Bilal, masih hidup di dunia, dimuliakan oleh Allah, sandalnya sudah sampai ke surga. La ilaha illallah. Ini orang-orang hebat, manusia-manusia yang super di dalam keimanannya. Orang yang mampu menjaga wudu, tiap batal langsung wudu, tiap batal langsung wudu, tiap batal langsung berwudu, dan diikuti dengan salat 2 rakaat sunnatul wudu. Maka di antara sunnah, kalau kita selesai wudu Bapak Ibu, kita salat 2 rakaat. Usolli sunnatul wudu rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah wudu, sunnah setelah wudu 2 rakaat. Ini amalan Sayyidina Bilal. Amalan Sayyidina Bilal. Apalagi santri kalau dia senang menjaga wudu, terlihat wajahnya bercahaya.
Santri kalau dia batal wudu cepet-cepet, batal wudu cepet-cepet, terlihat di wajahnya ada nur, ada cahaya, dipandang oleh orang-orang yang ahli nur, terlihat itu. Beda dengan yang santri wudunya itu nunggu waktu sholat, kadang-kadang terlambat juga. Nah, cahayanya redup. Li'anal wudu nur, wudu itu cahaya. Mudawamatul wudu, selalu berwudu. Tadi dikatakan dalam kitab yang dibaca oleh Ustaz Ridwan bahwa di antara seorang ulama besar di Baghdad namanya Al-Imam As-Suhrawardi. Al-Imam As-Suhrawardi itu beliau dulu senangnya ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kefikihan, ilmu-ilmu kewalian, ilmu thariqah, ilmu tasawuf dia belum tertarik. Maka dibawa oleh pamannya untuk sowan kepada Al-Imam Ar-Rabbani wal Qutbus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Diajak sowan kepada beliau, harapannya sang paman supaya ponakannya ini dapat pandangan wali Allah yang agung Sayyidina Al-Jilani. Dipandang oleh wali Allah yang agung Sayyidina Al-Jilani, berubah ini As-Suhrawardi yang tadinya dia tidak begitu suka ilmu tasawuf, maka berubah menjadi senang ilmu tasawuf, sampai akhirnya setelah wafatnya Imam Al-Jilani beliau menjadi wali terbesar setelah zaman Al-Jilani di Baghdad. Setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maka wali terkemuka di dunia dua, di timur Al-Imam As-Suhrawardi, di barat Abu Madyan Al-Maghribi. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup, beliau ulama terbesar tunggal, Qutbul Masyariq wal Magharib, wali terbesar di barat dan di timur. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapat karomah yang hebat bukan dengan gratisan. Di antara manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menjaga wudu dalam masa mujahadahnya sampai 40 tahun, 40 sanah. 40 sanah. 40 tahun. Tiap batal wudu, tiap batal wudu. Coba kita untuk menjaga wudu 1 hari saja kita udah berat, luar biasa kita. Ini 40 tahun. La ilaha illallah. Maka ada harga, ada rupa. Ketika mujahadahnya, pengorbanannya besar untuk Allah, maka Allah kasih hasil yang akbar, yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila orang istiqomah dalam keimanan, terus ditambah terus imannya sampai dia mencium aroma-aroma surgawi, sampai dia melihat hal-hal surgawi, sampai dia mendapat berita-berita surgawi, dengan barokah istiqomah tadi dalam iman tadi. Ketika iman sudah menguat, maka seseorang diberikan karomah-karomah oleh Allah Subhanahu wa taala yang surgawi-surgawi di alam akhirat bisa ditemukan di alam dunia ini sebagai karomah, sebagai kemuliaan.